Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Marif dari kelas D1 Teknik Informatika. Saya di sini akan melanjutkan materi yang disampaikan rekan saya di video sebelumnya yang berjudul e-commerce dan e-business. Jenis-jenis e-commerce. Yang pertama, business to business. Yang kedua, business to consumer. Yang ketiga, consumer to consumer. Yang keempat, consumer to business. Business to business meliputi semua jenis barang atau jasa yang dilakukan antar perusahaan. Jenis e-commerce ini biasanya digunakan oleh produsen dan pedagang tradisional. Umumnya e-commerce dengan jenis ini dilakukan dengan menggunakan EDI, Electronic Data Interchange. Contoh e-commerce ini adalah Busy dan Rally. Yang kedua, business to consumer adalah jenis e-commerce antara perusahaan dan konsumen akhir. Jenis ini bisa lebih mudah dan dinamis, namun juga lebih menyebar secara tak merata atau bahkan bisa terhenti. Beberapa yang menerapkan e-commerce tipe ini adalah Berrybenka dan Tiket.com. Yang ketiga adalah consumer to consumer, merupakan jenis e-commerce yang meliputi semua transaksi elektronik barang atau jasa antar konsumen. Umumnya transaksi ini dilakukan melalui pihak ketiga yang menyediakan platform online untuk melakukan transaksi tersebut. Beberapa contoh e-commerce ini adalah Tokopedia, Bukalapak, dan Lambido. Yang keempat, consumer to business adalah jenis e-commerce dengan pembalikan utuh dari transaksi pertukaran atau jual beli barang secara tradisional. Jenis e-commerce ini sangat umum dalam proyek dengan dasar multi sumber daya. Contohnya seperti www.istokfoto.com, www.mybloggerdams.com. Model e-business. Adapun model-model e-business dapat dikategorikan menjadi 8 model bisnis, yaitu pertama, virtual storefront yang menjual produk fisik atau jasa secara online, sedangkan pengirimannya menggunakan sarana-sarana tradisional seperti jasa pos dan kurir. Yang kedua, marketplace concentrator, yaitu yang memusatkan mengenai informasi produk dan jasa dari beberapa produsen pada satu titik sentral. Yang ketiga, information broker me, yaitu menyediakan informasi mengenai produk, harga, dan ketersediaannya, dan terkadang menyediakan fasilitas transaksi, namun nilai utamanya adalah informasi yang disediakan. Yang keempat adalah transaction broker, yaitu pembeli dapat mengamati berbagai tarif dan syarat pembelian, namun aktivitas bisnis utamanya adalah memfasilitasi transaksi. Yang kelima adalah electronic clearing houses, yaitu menyediakan suasana seperti tempat lelang produk, di mana harga dan ketersediaan selalu berubah tergantung pada reaksi konsumen. Yang keenam ada reverse auction, yaitu konsumen mengajukan tawaran kepada berbagai penjual untuk membeli barang atau jasa dengan harga yang dispesifikasi oleh pembeli. Ketujuh, ada digital product delivery, yaitu menjual dan mengirim perangkat lunak, multimedia, dan produk digital lainnya lewat internet. Yang kedelapan, ada content provider, yaitu yang memperoleh pendapatan melalui penyediaan konten. Contoh e-business. Beberapa contoh e-business saat ini yaitu koran atau media cetak yang ada berbasis online-nya. Jadi tidak hanya media cetak saja, banyak sekali media cetak yang menjalankan bisnisnya tidak hanya melalui media cetak saja, tapi juga melalui media online di internet, dan tentunya banyak sekali keuntungan yang bisa didapatkan. Misalnya seperti berita yang dapat diakses kapan saja oleh masyarakat dan berita yang lebih update. Lalu contoh lainnya, saat ini banyak sekali toko-toko fashion yang tidak hanya menjalankan bisnisnya di dunia nyata, tapi mereka juga menjalankan bisnisnya dengan cara online. Salah satu contoh e-business yaitu e-banking. E-banking dikenal dengan istilah internet banking. Ini adalah kegiatan yang melakukan transaksi, pembayaran, dan transaksi lainnya melalui internet dengan website milik bank yang dilengkapi sistem keamanan. Dari waktu ke waktu, makin banyak bank yang menyediakan layanan atau jasa internet banking yang diatur melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/15 PBI tahun 2007 tentang penerapan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi oleh bank umum. E-banking ini dibuat untuk memudahkan para nasabah agar para nasabah bisa melakukan transaksi dimanapun dan kapanpun, sehingga nasabah tidak perlu mendatangi bank,
cukup menggunakan HP dan komputer untuk mengakses e-banking. Electronic banking atau e-banking merupakan suatu aktivitas layanan perbankan yang menggabungkan antara sistem informasi dan teknologi. E-banking meliputi phone banking, mobile banking, dan internet banking. Dengan memanfaatkan e-banking, banyak keuntungan yang akan diperoleh